legenda perjuangan. Motor legenda perjuangan, tapi bukan Astrea legenda ini Suzuki Smash. Tadi saya iseng habis sholat asar buka-buka gudang, ternyata ngeliat ini motor penuh sejarah, penuh perjuangan, motor pertama saya. Tadi saya ambil dari gudang, saya cuci, saya coba nyalain tapi nggak nyala. Kayaknya harus bawa ke bengkel ya. Nomor mati, surat lengkap tapi mati. STNK, umur panjang, BPKB nya ada, 10 kunci gembok. Kunci gembok. Nanti kita bawa ke bengkel Mang Otong, kita perbarui dari bodi ya semua lah, biar bisa dipakai. Ini motor saya beli tahun 2003, kendaraan pertama yang saya beli. Banyak sejarahnya. Jadi dulu itu saya gaji, waktu kerja itu gajian 450.000 tahun 2002, kerja tahun 2000, beli motornya 2002. Angsuran motornya 409.000. Jadi gaji 450.000 itu hanya tersisa 41.000. Meres macek ketawa sini. Tapi alhamdulillah sampai lunas. Ini atas namanya masih atas nama kakak, karena zaman dulu kita kredit kendaraan itu susah, persyaratannya macam-macam. Yang jelas penghasilan nomor 1 itu penghasilannya harus besar. Kalau sekarang kredit gampang, zaman dulu susah. Semenjak beli motor ini, dulu saya ngerokoknya kan Sampurna Mil sampai sekarang nih. Tapi setelah punya motor ini, dulu tuh Sampurna Mil tuh harganya sekitar 1.800. Semenjak punya motor ini, jadi ganti ngerokoknya Sampurna Kretek, harganya 700 per bungkus. Yang penting punya motor, yang rokok, jadi rokok orang tua, yang penting mudut. Kenapa saya katakan ini motor perjuangan, motor penuh cerita? Ya karena ini
motor yang menemani saya sampai ya sekarang ini. Makanya kenapa ini udah saya jual. Tapi kalau ada yang ngerawat silakan. Kalau sini kendaraan pertama itu nggak boleh dijual, entah kenapa, mitos atau fakta saya nggak tahu. Dan jelas memang saya nggak ada niat untuk menjual motor ini. Lagi juga kalau jual mau laku berapa? Tetap nanya ngomongnya sudah ke bengkel. Kerja pakai ini, kemana-mana pakai ini. Dismes nomornya kali ini nomor cantik 5152, ganti sekarang 3150. Rekaman nikah pakai ke Tangerang naik motor ini. Jadi bolak-balik Tangerang Florida itu pakai ini mes sip irit. Mes itu sip irit apa sih slogannya itu? Udah lama itu nggak tahu udah ya, lama. sip irit ya. Nggak tahu nih slogannya apa kalau mau Suzuki Smash nih slogannya saya nggak tahu. Nanti kita bawa ke Mangotong atau di bengkel lain, diganti semua, di upgrade bodinya semuanya lah, kita perpanjang. Dan ini motor penuh kenangan. Motor ini pernah berpindah tangan ke kakak saya yang rumahnya di Serang, di Asri. Ayo sini. Ini ada Bang Jago. Motor ini pernah berpindah tangan ke kakak saya, Kang Sam, yang di Serang, di Asri. Sekarang udah jadi bos, rumahnya mewah, mobilnya bagus. Ya karena ini jimatnya nih, Smash. Ada satu motor lagi yang sekarang saya kasih ke kampung. Ada Abang Jago. Abang Jago mau ngapain? Nyuci motor. Ya, nyuci motor. Ini Abang Jago lagi rajin-rajinnya. Busuk. Jadi ini mau nyuci motor. Kenapa motornya? Hah? Rusak. Ini kok gak ada buat kunci. Cuci situ ya. Cuci, nanti kita masukkan gudang lagi. Kalau terlalu kotor kita cuci, masuk ke gudang. Setelah itu nanti kalau ada waktu kita bawa ke bengkel, kita perbaiki. Adanya dulu. Oke. Sekarang kita mau siap-siap. Kayak nyuci mobil. Siap-siap buat Abang Jago. Nampak Peralatan nyuci. Nanti disiapin dulu. Ini kayak nyuci mobil ya, Ong. Kita udah siapkan nih embernya sama lemon. Itu biar Abang Jago yang cuci. Abang Jago yang cuci. Yang bersih ya Bang, cucinya ya. Om, tambah penuh dulu. Ini Abang Jago bantu-bantu nyuci motor.
kenangan ini. Kok lembek sih ya? Motor zaman bujangan, belum punya anak, belum punya istri. Sudah ini tahun 2002, 20 tahun, persis 20 tahun. Luar biasa. Dulu pernah kerja di perusahaan yang suka kreditin kayak gitu. Kolombia kalau nggak salah, Kolombia. Pernah kerja di Kolombia pakai motor ini, jadi debt collector. Terus pernah juga kerja di Cimone, di Tiki, tukang kurir pernah zaman pertama-tama kerja pakai motor ini. Juga kerja di kawasan Jatake, Bitung, pabrik keramik pakai motor ini. Jadi memang motor ini banyak ceritanya, banyak cerita dari awal mula belinya. Memang ini penuh perjuangan. Dengan gaji 450.000 pengen motor, setoran motornya 409.000, ya ini sisa 41.000. Sampai sakit-sakit pengen motor, alhamdulillah terlaksana. Biar kredit juga terlaksana. Lalu dipakai Kang Sam waktu zaman nyales, jadi sales mobil di Toyota. Entah berapa lama dipakai, sekarang udah jadi direktur, udah punya PT. Kang Sam udah mewah rumahnya. Sereatnya kata orang sini, sereatnya. Ya ini sereat. Betul tidak abang? Betul enggak? Yang bersih cucinya. Nih abang jago lagi nyuci. Abang tahu nggak itu motor siapa? Bogel. Taunya motornya Om Bogel. Karena suka dia yang bawa-bawa, sebelum punya motor baru dia yang bawa-bawa ini motor. Taunya punya Om Bogel. Padahal motor siapa? Padahal motor siapa? Belakangnya bang. Ini kotor. Nih, ininya cuci. Velgnya nih cuci. Abang Jago nih lagi rajin-rajinnya ini. Lagi rajin-rajinnya bersih. Dari siang ngajakin bersih-bersih, tapi karena tadi cuacanya panas, jadi saya janjiin habis asar nanti kita bersih-bersih. Pas tadi saya lihat-lihat gudang, ternyata ada motor ini. Akhirnya kita keluarkan, kita bersihkan, nanti masukin gudang lagi, dimisumin biar kayak mumi.
beres dikasih pupuk buatan sendiri. Motor juga udah bersih, cuci abang jago, tinggal ngelap kering. Sekarang kita siram bunga kembang tanaman. Alpukat, ini jeruk pecah namanya, pecah. Jadi saya panggilnya jeruk pecah. Banyak cerita menarik dari kisah saya dengan motor smash ini. Itu terjadi pada saat saya jadi debt collector, tukang nagih utang. Pernah waktu itu nagih utang daerah Serang, bukannya bayar malah ngeluarin golok. Daripada saya kenapa-napa mendingan kabur. Terus ada satu cerita lagi, nagih ke Cikande waktu itu, nagih ke Cikande habis maghrib. Saya ketemu, zaman itu masih zaman banyak begal motor ya, rampok, pokoknya daerah itu angker gitu, serem, banyak rampok, banyak hantu. Sebelum saya sampai tujuan itu ketemu dengan salah satu pengendara. Mereka bertanya kepada saya, "Kang, mau kemana?" Saya bilang saya mau ke Masjid A, alamatnya di sini. Nah, pengendara itu akhirnya mengingatkan saya, "Kang, hati-hati karena daerah saya di daerah sana di jalannya gini. Ada banyak kejadian, ada yang dirampok, ada yang melihat jin dan lain-lain." Akhirnya dari situ saya putuskan untuk terarah dengan segala resiko. Ya sudahlah, kalau memang nantinya konsekuensinya saya disanksi atau dipecat oleh perusahaan, ya saya sudah polos gitu, daripada saya mengorbankan nyawa, saya mending putar balik cari selamat. Iya, masa lalu itu sangat erat hubungannya dengan masa sekarang dan masa depan. Karena apa? Karena kita bisa sampai sekarang itu karena masa lalu kita yang seperti ini, proses hidup kita yang seperti ini. Segala sesuatu memang harus dijalani dengan proses, banyak proses. Kalau ibarat pepatah, bukan pepatah, ini judul lagu atau judul album salah satu band Indonesia itu. Kisah klasik untuk masa depan. Ya ini, seperti ini, kisah klasik untuk masa depan ini seperti ini. Kisah lama, cerita lama untuk masa depan. Kita masukin lagi motornya ke gudang karena sudah bersih. Ayo. Pisang Sunpride. Ini saya iseng beli di Kediri. Lama sekali prosesnya, baru berbuah. Itu kandang bekas murai. Dulu ambisinya pengen kayak orang-orang, biara murai, ternak murai ini, kandang bekas murai ini jadiin gudang. Kan tidak berhasil, murainya jong semua telurnya, akhirnya ya murainya tak kasih-kasihin.
ada yang tak kasihin, ada yang tak jual, hanya tinggal tersisa 2 ekor. Itu murai andalan, tidak dijual dan juga tidak dikasihkan, alias not for sale. Ini kebunnya Mang Kampret. Ada pisang muli, ada 2 nih, kebun Mang Kampret. Ini kebunnya kotor sekali. Nanti kita akan bersihkan ini. Menunggu waktu yang luang, yang tepat untuk membersihin ini. Kebunnya Mang Kampret. Mang Kampret ini bos saya itu. Kalau habis panen pisang, jadi geletak-geletakan kayak gitu. Mang Kampret harus dikasih pembelajaran, Mang Kampret. Kasih edukasi kayak Bang Jago, biar jangan buang sampahnya sembarangan.